Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa dimanapun berada? Berjumpa kembali dengan Andrew Ruskan dalam podcast Ngobat, Ngobrol Bareng Sahabat. Seperti biasa, podcast Ngobat senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga inspirasi. Dan sahabat pemirsa dimanapun berada, di episode kali ini luar biasa sekali kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sebetulnya bukan kedatangan ya, kita yang hadir. Biasanya kalau tamunya, narasumbernya hadir di tempat kita, di markas kita di Mata News, namun di kali ini kita spesial sekali berkesempatan untuk hadir di tempat yang sangat sejuk ini, sangat representatif sekali, tepatnya di ruang praktek salah seorang dokter yang terkenal di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Langsung saja kita perkenalkan, beliau adalah Dr. Yuli Kurniawati, SPDV, K, Fins DV, FAADV. Panjang sekali ya namanya, nanti kita bincang-bincang dengan beliau. Kalau begitu langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dok. Apa kabarnya, Dok, hari ini? Baik, semangat pagi. Semangat pagi ya. Pagi. Enaknya kalau ngomong sama dokter tetap cuaca siang, sore, malam tetap semangat pagi, Dok ya. Itu harus kayak gitu. Oh, memang itu. memotivasi semangat ya. Jadi kalau ketemu pasien juga harus seperti itu, Dok ya. Karena kalau dokter itu kerjanya 24 jam loh. Oh. Jadi harus semangat pagi terus gitu ya. Iya. Bingung kan kapan tidurnya ya? Iya, nanti juga kita pengen tanya, ini kan dokter juga manusia, Dok ya. Betul, iya benar. Tapi saya mau manggilnya, ini kan panjang banget nih, Dok. Dokter Yuli aja boleh? Boleh. Iya, asik nih. Dok, sebelum kita panjang lebar, ini tadi kan saya sempet ribet, Dok. Dokter, bener ya, dokter, terus SPDV, K, Fins DV, FAADV, waduh. Bisa dijelasin, Dok? Jadi namanya panjang, untung saya cuma 2 nama ya. Kalau namanya 3 kata tuh jadi lebih panjang lagi kan. Ya, Iya. Misalnya Yuli Kurniawati Ningsih misalnya kan panjang lagi. Jadi sebenarnya ini satu nama yang diberikan oleh orang tua saya. Oh, iya. Kemudian juga kalau gelar-gelar itu suatu anugerah yang dilaluinya tentu dengan segala upaya, gitu ya, dengan berbagai cara, dengan usaha yang keep spirit, jadi dengan semangat terus seperti itu ya. Mungkin dimulai dengan dokter umum, kemudian melanjutkan sekolah lagi, spesialisasi, kemudian saya berkesempatan untuk melanjutkan S3 gitu ya. Kemudian kalau gelar di belakangnya itu suatu gelar fellowship dari suatu lembaga, kolegium dan Pardoski, suatu perhimpunan seperti itu. Kemudian juga kalau kita memang kalau di dunia kedokteran itu memang belajar sepanjang masa. Nggak pernah ini stop ya, jangan stop ya, jangan stuck ya. Dulu waktu pertama masuk kuliah saya selalu diingatkan oleh dosen saya, kalau Anda memang mau masuk kedokteran, maka belajarnya adalah long life study, jadi seumur hidup gitu. Jadi memang kalau mau nambah-nambah gelar silakan. Karena ilmu kedokteran itu sangat berkembang sekali, gitu ya. Sehingga memang kita harus konsisten. Kalau memang memilih bidang studi kedokteran, ya kita harus upgrade ilmu terus-menerus seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar sepanjang waktu ya. Benar. Dimanapun ya, Dok ya. Dimana saja, baik formal dan informal gitu loh. Bahkan ketemu dengan teman sejawat pun bisa sambil belajar juga ya, Dok. Tidak hanya sekolah ya. Gitu ya. Jadi sangat banyak dari sisinya, dari sisi yang formal, informal, dari segi kita harus tahu bahwa ilmu kedokteran itu adalah ilmu dan seni. Iya, ada seninya juga deh, Dok ya. Dan itu sangat terpakai di dalam praktek sehari-hari ya. Di mana ada sisi seninya gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuannya juga tidak boleh tertinggal.
Apalagi kan yang namanya penyakit, virus segala macam, setiap hari, setiap tahun berkembang varian-varian terus. Kita harus update terus ya dok ya? Benar. Luar biasa. Dan itu bukan hanya di bidang ilmu-ilmu dasar, tapi juga semua bidang ilmu terapan ya. Kalau kita klinis, saya di bidang dermatologi dan venerologi. Dulu sebenarnya lebih dikenal dengan spesialis kulit dan kelamin. Nah iya, itu dia dok. Yang dari tadi saya nunggu-nunggu apa gitu bahasa awamnya dok ya, bahasa masyarakatnya ya. Gitu. Jadi memang spesialis kulit dan kelamin. Jadi juga orang, kenapa sih kok kulit selalu digabung-gabung dengan kelamin? Gitu ya. Kadang-kadang agak saru gitu ya. Iya betul dok ya. Kenapa ya gitu? Sehingga kadang-kadang orang kalau mau berobat ke SPKK, nggak mau nanti disangka jadi penyakit kelamin kayak gitu ya. Terus ini ada something nih, jadi nggak pede jadinya jadi ya. menimbulkan sesuatu yang agak nggak enak gitu ya. Padahal kalau kita lihat nih ilmu kulit dan kelamin itu sangat luas. Jadi harus di kulit dan kelamin. Nggak boleh nyebutnya kulit kelamin. Ini kalau boleh tahu nih dok, jadi dokter ini sejak kapan sih dok? Jadi dokter, ya tentu perjalanan panjang ya. Karena jadi kadang-kadang pasien gini, dokter umurnya masih muda banget ya gitu. Saya selalu bilang, ibu coba deh belajar kuliah dari kuliah kedokteran gitu ya. Minimal 6 tahun, kemudian saya spesialisasi lagi 4 tahun, kemudian saya mulai S3 lagi 3 tahun, udah banyak sekali saya gitu kan ya. Belum kalau dihitung dari TK, TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah lagi gitu ya. Memang perjalanannya sangat panjang dan untuk menjadi dokter itu harus tekun ya, harus teliti ya. Tekun, tidak perlu yang jenius sekali, itu tidak. Justru kalau saya melihat teman-teman gitu ya, yang sangat pintar gitu ya, itu untuk menjadi dokter harus lebih banyak, jadi harus seimbang antara seni dan ilmu. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang introvert, yang yang tertutup ya, walaupun dia sangat pintar dengan IQ-nya tinggi gitu ya. Kadang-kadang di dunia kedokteran dia tidak berkembang justru. Berarti tidak selalu benar mengatakan dokter itu harus yang otak kirinya lebih dominan ya. Yang paling baik adalah yang seimbang. Seimbang ya. Otak kiri dan otak kanan. Karena kan kalau kanan lebih ada seninya kan gitu ya. Ini kata dokter tadi penggabungan antara ketelitian dan seninya jadi ya. Itu tadi ya, tentu dengan ilmu pengetahuan. Dan jadi kalau anak-anak yang nggak suka masuk FK itu jangan dipaksa. Iya. Ini sering sekali yang ini orang tuanya ya, keinginan orang tua, kamu harus masuk kedokteran gitu. Ya gitu ya, karena kedokteran duitnya banyak. Padahal ngeluarinnya juga banyak. Banyak juga pengeluarannya. Pengeluarannya banyak juga. Jadi sesuai. Jadi memang yang pertama itu satu, Mas ya. Jadi harus yang memang dari hati nurani sendiri. Seperti itu ya. Dia saya mau masuk ini dengan sisi lain, dan nanti tinggal apa yang dia contoh gitu ya. Jadi yang paling penting adalah keinginan untuk saya memang mau jadi dokter. Gitu. Nah, ini justru kalau saya justru dari kecil itu konsisten ya. Gitu. Dari TK itu kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter. Iya. Prakarya gitu tuh seneng banget ngerjain satu apa gitu. Mau main sepeda lah segala macam, pokoknya aktif ya dok ya. Banget, gitu. Terus belajar masak lah, apa itu udah dari kecil gitu. Jadi memang dulu saya selalu tertanam bahwa jadi perempuan itu harus bisa segalanya. Gitu ya. Itu ya dulu. Yang ke desa-desa gitu ya. Di pelosok tuh. Dan pada saat itu sedang pekan imunisasi nasional. Pada saat dokter PTT? Selama 3 tahun berturut-turut, PIN ya. Saya PTT di Bangka. Di Bangka ya. Waktu itu udah di Jawa? Saya kan FK-nya di sini kan? Di Unsri. FK Unsri. FK Unsri. Kemudian kita
ternyata PTT harus 3 tahun di Bangka. Ya, di Bangka. Saya sengaja milih di Bangka. Kenapa? Karena saya tahu di Bangka itu banyak pantai, banyak tempat main. Sekalian jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Ini salah satu hobi traveling saya ya. Udah mulai instingnya ke situ. Kemudian kalau jadi ini pemirsa perlu juga sebagai ini ya, maksudnya sebagai referensi. Ya. Kalau mau pilih tugas tuh kira-kira cari yang enak ya. Kalau senang naik gunung, pilih tempat PTT yang banyak gunung. Ya, betul. Kalau suka hobi ke pantai, pilih PTT yang daerah pantai ya. Ya, jadi kita nggak suntuk sama kerjaan gitu ya. Jadi juga ada sisi refreshingnya gitu ya. Jadi bisa mengembangkan. Jadi ya seperti itu. Padahal kalau dipikir dulu, aduh PTT di pulau seperti itu ya, nggak ada keluarga seperti itu ya. Jadi sisi airnya, air bersih seperti itu. Kemudian secara di daerah ya dok ya. Sisi humanis, beberapa masyarakat masih percaya dengan dukun. Oh iya, itu yang tantangan-tantangan seperti itu ya dok ya. Jadi kita memang sebagai dokter harus turun benar, nggak bisa. Tidak hanya dari sisi medisnya, tapi juga edukasi ke masyarakat ya. Gitu. Kayaknya dulu saya senang sekali kalau udah turun ke posyandu. Lalu saya bisa ngobrol dengan masyarakat gitu ya. Oh ternyata tidak semudah itu untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Nah, tapi ngomong-ngomong soal spesialisasi ini dok, dari sekian banyak spesialisasi ya, kenapa dokter Yuli milihnya ke spesialisasi kulit dan kelamin ini dok? Kalau ada yang spesialis jantung, ada segala macam banyak. Nah itu dia, jadi sebenarnya pengennya tuh masyarakat Indonesia mengerti bahwa kulit sehat itu adalah cerminan dari kesehatan badan kita keseluruhan, jiwa dan raga. Jadi saya sendiri pengennya masyarakat itu mengerti bahwa kulit yang sehat tidak didapat dari instan, dengan cara instan. Dan kulit yang sehat itu mencerminkan kesehatan diri kita, baik kesehatan fisik dan mental, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang harus didengungkan, harus disosialisasikan pada masyarakat bahwa kulit yang sehat sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilakukan tindakan macam-macam, bukan ya. Dengan berbagai warna kulit itu bisa menjadi kulit yang sehat. Karena setiap orang punya anugerah beda-beda ya dok ya. Ya, jadi tidak bisa memaksakan bahwa orang tua saya kulitnya gelap, saya mau jadi kulitnya putih nih bu. Sawo matang pun kalau sehat juga oke-oke aja dok ya. Jadi dari kulit yang sehat itu mencerminkan kesehatan badan kita. Tentunya dengan asupan gizi yang baik. Gizi ya. Tentunya ya dengan pola hidup sehat, yang sehat gitu ya. Tidak neko-neko gitu ya. Itu akan mencerminkan kesehatan kulit yang terpancar secara alami. Seperti itu. Ya jadi kalau orang bilang inner beauty ya mungkin dari situ juga ya. Dari memang sehat mental dan rohani juga. Yang penting sih sehat ya dok ya. Betul, walaupun warna kulit coklat, hitam, putih, kalau nggak sehat juga putih pucat juga nggak enak juga ya dok. Benar. Nggak cantik juga jadi. Nah ini dok, sekarang nih pertanyaan ringan ya dok. Kan banyak ini udah berlaku dari dulu di umum masyarakat. Yang namanya dokter tuh pasti kaya, apalagi dokter spesialis. Iya. Gimana tuh dok? Gimana ya ngomongnya? Karena kaya itu relatif ya. Kaya itu tapi sesuai ya dengan masnya itu. Pengorbanan kita juga untuk spesialisasi itu juga benar. Biaya tidak memakan biaya yang sedikit ya dok ya. Betul. Tapi harus lihat tujuan kita menjadi dokter pada saat awal itu. Enak nih cuma duduk-duduk nulis-nulis resep, pegang-pegang ini, setelah dibayar. Tinggal kita matamu. Di baliknya kan nggak tahu kan gitu ya. Gimana belajarnya, gimana. Karena gini kalau menjadi dokter itu selain passion juga harus mengerti resiko resiko termasuk suatu pekerjaan yang punya resiko tinggi gitu ya. Kemudian artinya gini, kalau kita menjadi tanaman misalnya ya, kita menanam
kemudian kita kasih pupuk, waduh segala macam, dia overdosis, tanamannya mati. Nggak ada urusannya kan? Tapi kalau kita itu penuh perhitungan dan penuh ilmu dan sains dan seninya itu, artnya itu harus seimbang seperti itu. Jadi kadang-kadang gini, itu yang harus dipikirkan dalam masyarakat, bahwa kita belajarnya nggak instan seperti itu ya, dan sepanjang hidup itu harus belajar sepanjang itu terus upgrade ya, update ilmu, dan itu tentunya tidak mudah dilakukan seperti itu ya. Jadi ya wajar aja, tapi sebenarnya mengenai bahwa dokter spesialis itu kaya ya juga belum tentu juga ya. Karena kan saya bilang tadi relatif gitu ya. Misalnya, oh saya cukup kok udah bisa menyekolahkan anak-anak gitu. Itu tuh relatif. Ya, kalau dikejar nggak habis-habis ya dok? Tuh, nggak bisa habis gitu ya. Jadi banyak juga teman-teman saya yang spesialis tapi hidupnya pas-pasan, tapi cukup santai-santai aja, gitu ya. Enggak dalam arti harus kaya, harus ini ngejur gitu ya. Gitu. Tapi selama dokter sekian tahun ini pernah jenuh nggak sih? Ngerasa capek? Aduh capek, jenuh jadi dokter capek gitu. Iya dong. Jadi kan kok dokter juga manusia gitu kan. Enggak kan kata dokter ya 24 jam. Iya 24 jam, tapi kita manusia juga gitu ya. Iya betul. Nah ini yang kadang-kadang gini, suka salah kaprah ya, katanya dokter kulit dan kelamin kan nggak pernah diganggu, nggak mesti 24 jam gitu. Kalau gatel garuk aja dulu gitu. Iya ya. Kan itu ya yang ada di dalam masyarakat, tapi padahal sebenarnya enggak. Dalam kondisi-kondisi alergi obat, kondisi-kondisi yang mengancam jiwa, itu yang belum pernah lihat pasien yang kulitnya ngelupas dari atas sampai ke bawah. Kayak kulit udang gitu ya? Betul, itu urusan dokter kulit, dan kita harus standby juga 24 jam seperti itu ya. Jadi ada bidang emergensi kulitnya juga gitu. Jadi kalau jenuh pernah lah ya gitu ya? Iya, kalau jenuh sih ya pernah lah. Jenuh, karena biasanya ngapain dok? Di luar untuk mengusir kejenuhan atau weekend, Sabtu, Minggu, kan manusia juga nih. Iya, manusia juga. Apalagi saya juga sambil ngajar ya. Oh ngajar itu tadi udah praktek, ngajar pula gitu. Iya, jadi ada mahasiswa kedokteran, ada koas, ada residen. Di Unsri ya dok? Di Unsri kan, jadi tapi yang saya enjoy aja deh, seneng. Malah sebenarnya saya juga suka mengajar ya, suka mengajar. Karena dengan belajar justru saya juga bisa menggali ilmu dari murid-murid saya gitu. Oh justru maksudnya tuh tidak dari kita sendiri gitu ya. Justru kadang-kadang murid-murid saya juga, dok ternyata ini ada begini nih. Jadi kita sharing ilmu seperti itu. Dok kemarin waktu saya praktek kan, oh iya ya gitu, ada ilmu baru namanya gitu. Seperti itu. Jadi kita sharing ilmu. Jadi kemudian kita jadinya muda terus tuh. Nah ya. Karena bergaul sama anak-anak muda. Iya. Jadi itu yang bikin sudah ngajar pun udah ngerasa jadi asik ya dok ya? Iya. Tapi suka liburan juga ya? Ya liburan tentu saja. Ini kalau gara-gara pandemi ini nih, jadi tertahan terus mau pergi, aduh takut. Kan takut apa ya? Karena jangan sampai saya kok jadi ikut menyumbang. Iya. Juga menyumbang kasus. Betul. Selama pandemi ini gitu loh. Jadi biasanya saya kalau udah jenuh gitu sering traveling. Oh jadi sebagai manusia biasa di luar kapasitas sebagai dokter, kegiatannya traveling. Betul. Oh saya senang jalan-jalan. Segala rupa macam-macam lah. Kuliner segala. Oh jadi ini juga ya. Betul. Nah tapi selama pandemi ini akhirnya saya mulai balik lagi, ngurusin tanaman. Oh, hobi ya? Itu ya, hobinya balik lagi. Balik lagi ke fitranya ibu-ibu tuh suka tanaman ya. Jadi mulai nanam-nanam lagi. Termasuk yang lagi viral-viral itu ya dok? Janda bolong segala macam. Terus saya lebih suka ke tanaman yang bonsai gitu ya? Bunga. Bunga. Sama buah. Bunga dan buah supaya saya bisa langsung makan. Langsung dari petik, buah segar ya? Iya betul. Tentunya nggak pakai pestisida ya dok? Udah ininya
pupuknya, bikin kompos, belajar gitu. Itu jadi justru asik gitu loh. Ternyata asik juga ya. Selama pandemi work from home, selain kerja dari rumah, saya udahlah kita ngurusin tanaman. Ternyata tuh asik juga gitu. Istilahnya tuh enjoy your life lah ya gitu. Terus nyoba-nyoba resep ya. Ya fitrahnya ibu-ibu lah ya. Nyoba-nyoba resep makanan gitu ya. Jadi pokoknya nggak ada matinya lah ya dok ya. Benar, Bukan kaum rebahan ya. Nggak terbiasa banget gitu ya. Jadi dengan mencoba resep atau saya dulu juga memang hobi memasak gitu. Mencoba menjajal resep jadi coba ini rasanya apa ya gitu. Dan ternyata mumpung belum ada pasien nih. Jadi masaknya ternyata asik juga gitu ya. Kalau soalnya dulu suka diginiin, Mimi bisa masak ya? Karena tahu tiap hari pagi, sore pulang, baru pulang malam gitu ya. Jadi kan nggak pernah ngeliat, saya nggak pernah lihat di dapur gitu ya. Ini kapan dia belajar masak nggak mungkin nih, kan belajar terus nih, praktek terus nih ya gitu. Ternyata di sela-sela itu ini juga. Jadi sangat inspiratif. Banyak ya orang tua ya, itu keluarga sekali. Sangat support juga. Oke nih, terakhir nih dok, kira-kira ini apa nih pesan buat masyarakat, terutama kaum remaja nih dok ya, agar mereka tidak mudah tertular atau terkena penyakit kulit dan kelamin nih dok, karena kan makin kesini kan makin banyak nih yang aneh-aneh, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Benar ya, jadi sebenarnya kalau di bidang kulit dan kelamin, jadi bukan hanya kulitnya saja ya, ini trendsnya yang banyak dan kelamin. Jangan disangka bahwa penyakit kelamin itu tidak melanda anak-anak remaja, gitu ya. Kami juga sering menemukan anak-anak remaja ya yang sudah menderita penyakit kelamin, ya itu sangat memprihatinkan sekali, gitu ya. Pergaulan bebas sekarang. Nah itu juga jadi PR buat kita semua, bukan hanya untuk dokter kulit dan kelamin ya. Dan kalau untuk yang remaja putri itu lebih banyak memang penggunaan krim yang online itu saya harus mengedukasinya bukan hanya pada. Kayaknya dokter harus buat YouTube juga nih dok, untuk mengimbangi. Iya betul ya, harusnya seperti itu ya, supaya masyarakat juga tahu ini loh yang benarnya. Gitu. Itu ya, jadi memang itu PR juga sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kita nemuin remaja putri yang udah segala rupa dicoba-coba, akhirnya jadi babak belur. Apalagi tergiur dengan harga terjangkau. Betul. Ya dok ya. Ini untuk masyarakat itu harus was-was, harus aware, harus juga belajar, membaca, kemudian banyak bertanya juga kepada dokter-dokternya. Bukan hanya orang tua yang punya anak perempuan, tapi yang punya anak laki juga harus was-was ya. Karena cowok sekarang banyak pengen jadi cantik juga ya dok. Banyak ya segini. Humanisnya banyak nih, kulit dan kelamin. Dari segi kulitnya, kemudian dari segi kelaminnya. Anak-anak, aduh ini gimana sih anak-anak remaja kok udah kena penyakit kelamin kayak gitu. Kan? Itu sangat, ya ampun, saya bilang, ya ampun ternyata seperti itu. Mereka kan pengetahuannya memang kurang mendalam tentang kelamin, jadi mencoba-coba seperti itu. Kemudian yang penggunaan krim-krim ini juga mencoba-coba juga ya. Memang sifat untuk anak remaja itu kan memang pengen tahu semua. Udah gitu pengen ngerasa benar semua. Karena gini loh, anak-anak ya, diajak sama orang tuanya gitu ya. Nanti di depan saya pasti ibunya sama anak putrinya ini bantah-bantahan. Enggak gitu. Mama gini gitu. Coba dengar dulu dokternya yang ngomong, pasti ngomong kayak gitu ya. Saya bilang, aduh, saya bilang gitu, susah ya jadi orang tua yang anaknya remaja. Nanti juga seperti itulah anak orang tua yang bawa anak laki-lakinya berobat kelamin kayak gitu ya. Itu juga saya suka, aduh Pak, jadi tolong ini anak-anak mesti di rumah juga harus diawasi. Kalau dulu kan orang tua gini, aduh jaga anak perempuan susah ya gitu. Sekarang dua-duanya, mau anak laki anak perempuan susah juga. Sama-sama susah. Jadi
kita mengedukasi Iya, masyarakat bahwa iya. pentingnya menjaga kesehatan kulit dan kelamin. Oke. Ini terakhir nih dok. Kira-kira apa nih nasihat buat pemirsa ini, terutama generasi muda yang pengen mengejar jalur karir seperti dokter? Oke. Nih, apa nih pengen nasihatnya? Jadi kalau anak-anak dan remaja ataupun juga orang tua ya, yang pengen anaknya masuk kedokteran, pertama harus dari hati sendiri dulu. Iya, gitu. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, dari keinginan si anaknya sendiri, orang tua hanya memberikan support, memberikan arahan, seperti itu ya. Selain kita lihat, kadang-kadang kan ini kok berdasarkan tes minat bakat dia harusnya kedokteran kayak gitu kan, sering tuh kayak gitu. Jangan dipaksa seperti itu ya, karena kita harus diskusikan pada anak ya. Dan kalau bisa melihat dari sisi, jangan yang baik saja dari segi kedokteran, tapi dari segi ternyata dokter-dokter di daerah begini loh kehidupannya. Dokter-dokter yang mahasiswa sekolahnya seperti ini, sehingga si anak gitu atau remaja yang memang mau masuk kedokteran punya motivasi diri sendiri dulu. Jadi informasinya harus lengkap dan berimbang ya dok ya, gitu. Ada plus minusnya gitu. Benar ya. Suka dukanya, jangan dia enaknya aja gitu. Kadang-kadang mereka jadi takut sendiri kan, anak-anak gini, nggak mau masuk kedokteran, belajarnya susah gini-gini gitu. Tapi enak banyak duitnya gitu. Cuma diemin gitu ya. Jadi harus ini loh sisinya, bahwa menjadi dokter bisa mengobati orang dengan ilmu yang digunakan, yang ada gitu ya, walaupun harus dipikirkan bahwa tanpa mengharapkan imbalan dulu gitu, karena kan gini, pengabdiannya bukan artinya gini, kita rezeki itu dalam bentuk apapun, tidak hanya materi ya kan, rezeki itu bisa dari segi yang teman, ada bisa keleluasaan waktu juga rezeki itu. Jadi itu harus diberikan motivasi kepada anak-anak atau remaja yang mau jadi dokter. Saya sih senang banget kalau banyak yang masih mau jadi dokter ya, karena kita mengharapkan masyarakat jadi lebih sehat gitu ya. Itu kan sesuai dengan cita-cita luhur bahwa masyarakat Indonesia harus sehat, sehingga bisa melakukan atau mengembangkan ilmunya, bekerja dengan baik tanpa kalau kesehatannya jelek gimana? Tapi sekali lagi bukan karena keterpaksaan, tapi karena passion. Dari diri sendiri, dari passion diri sendiri, dari memang orang tua juga sebaiknya tidak memaksakan. Gitu ya. Saya sangat sedih, banyak yang orang tuanya memaksakan, akhirnya nggak jadi kemana-mana, akhirnya anak-anak jadi stres juga, kayak gitu ya, kesian ya. Jadi yang penting adalah fight dari diri si anak itu sendiri. Kita mengarahkan. Terus sesuai, kita cukup mengarahkan, tinggal si anak yang mau kemana gitu ya. Sekali lagi baik, terima kasih dok ya, terima kasih banyak nih waktunya sudah bincang-bincang inspirasi, mudah-mudahan dapat menginspirasi seluruh pemirsa yang sudah menonton podcast ini, ngobrol bareng sahabat. Terima kasih juga buat pemirsa sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, ngobrol-ngobrol santai ini dok ya, bisa mendapatkan wawasan baru, karena obrolan kita mengandung nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan juga matanews.com. Sekali lagi dok, terima kasih. Baik, sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan karirnya tambah lancar, dan kita berharap banyak yang terinspirasi dengan apa yang dokter laksanakan ini. Sekali lagi terima kasih dok ya. Sama-sama. Demikian pemirsa bincang kita. Saya Andi Ruskan dan juga Yuli Kurniawati. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you.